Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ketiga dari mata kuliah manajemen strategi. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perkembangan manajemen strategi. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya sebenarnya udah menjelaskan apa itu manajemen strategi, dan untuk hari ini kita akan mengingat kembali apa itu manajemen strategi. Nah, pada proses manajemen strategi ini sendiri ada 3 definisi atau 3 proses juga yang untuk menjelaskan apa itu manajemen strategi. Manajemen strategi sendiri merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang dihasilkan dari proses formulasi dan implementasi rencana dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, yang selanjutnya sebagai penjelas dari apa itu manajemen strategi, kita akan membahas tentang apa itu strategi. Strategi ini pemahamannya bukan hanya sebagai cara untuk mencapai sebuah tujuan, melainkan mencakup pula penentuan berbagai tujuan itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada keputusan strategis. Untuk keputusan strategis ini merupakan berbagai keputusan manajerial yang akan mempengaruhi keberadaan perusahaan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selanjutnya ada tindakan strategis. Tindakan strategis itu sendiri merupakan sebagai berbagai tindakan manajerial yang akan mempengaruhi keberadaan perusahaan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, dari pengertian manajemen strategi ini memiliki tujuan dari proses ini, yaitu menciptakan keunggulan kompetitif bagi sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya bagaimana proses manajemen strategi itu sendiri? Kita akan membahas 4 step yang dilakukan dalam proses manajemen strategi. Yang pertama ada pengolahan input atau mengolah input. Nah, pada saat melakukan kegiatan manajemen strategi ini, para manajer perusahaan akan mengolah input yang diperoleh melalui evaluasi terhadap misi, tujuan, strategi yang dimiliki perusahaan pada saat ini, serta analisis terhadap lingkungan internal. Analisis lingkungan internal ini akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan daya perusahaan, serta analisis terhadap lingkungan eksternal yang akan mengidentifikasi tentang sejumlah peluang dan ancaman. Melalui proses pengolahan input ini, perusahaan akan mendapatkan rumusan misi dan tujuan. Step selanjutnya kita memperoleh misi dan tujuan dari sebuah perusahaan. Terus selanjutnya perusahaan dapat memilih alternatif strategi yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen strategi juga berkaitan dengan proses implementasi dan pengendalian strategi yang dibuat pada level korporasi dan level bisnis. Nah, ini ada proses manajemen strategi yang dikemukakan oleh Stephen dan Mary. Dari proses ini yang pertama ada mengidentifikasi misi, tujuan, dan strategi organisasi pada saat ini. Jadi setiap organisasi itu pasti memiliki visi, misi, dan tujuan. Nah, visi, misi, dan tujuan ini akan menentukan arah kemana yang akan dituju oleh sebuah organisasi tersebut.
tanpa adanya visi, misi, dan tujuan, maka kinerja dari suatu organisasi akan berjalan acak atau kurang jelas, serta mudah berubah dan diombang-ambing oleh situasi eksternal. Nah, tentunya hal ini tidak boleh terjadi bagi suatu organisasi perusahaan, apalagi jika perusahaan tersebut dikatakan dalam skala menengah ke atas. Nah, untuk selanjutnya di sini ada proses SWOT analysis. Di sini ada analisis lingkungan. Nah, analisis lingkungan ini tujuannya untuk dapat mengerti dan memahami tujuan lingkungan organisasi hingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Nah, di analisis lingkungan ini ada dua macam, yaitu analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Nah, untuk lingkungan eksternal itu sendiri memiliki dua variabel, yaitu peluang dan ancaman. Jadi dua bagian, yaitu lingkungan tugas dan lingkungan umum. Untuk lingkungan internal memiliki dua variabel, yaitu kekuatan dan kelemahan. Nah, mencakup semua unsur bisnis yang ada di dalam perusahaan seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, dan sumber daya. Yang selanjutnya ada proses mengidentifikasi peluang dan ancaman. Nah, di sini proses ini mengidentifikasi adanya peluang suatu potensi bisnis yang menguntungkan dan dapat diraih oleh perusahaan yang masih belum dikuasai oleh pihak pesaing, dan untuk mengidentifikasi adanya ancaman atau suatu keadaan di mana perusahaan mengalami kesulitan yang disebabkan oleh kinerja pihak pesaing, yang jika dibiarkan maka perusahaan akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Dan selanjutnya ada proses menganalisa sumber daya dari suatu organisasi. Nah, pada proses ini kita akan melakukan analisa terhadap alternatif pilihan strategi dari perusahaan dengan membandingkan kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan lingkungan yang dihadapi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada proses mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Nah, di proses ini kita dapat mengidentifikasi adanya kekuatan atau suatu kondisi di mana perusahaan mampu melakukan semua tugasnya secara sangat baik atau di atas rata-rata industri. Kekuatannya itu apa yang dapat digunakan sebagai kelebihan dari suatu perusahaan tersebut. Nah, dan adanya untuk mengidentifikasi kelemahan atau kondisi di mana perusahaan kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik jika sarana dan prasarananya tidak mencukupi. Nah, dari proses analisis SWOT ini kita akan lanjut ke strategi formulasi. Strategi formulasi ini, proses ini digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal serta mengukur dan menetapkan kelemahan dan kekuatan internal dan menetapkan tujuan dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya dari strategi formulasi ini lanjut ke proses strategi implementasi. Strategi implementasi ini merupakan tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi yang ditetapkan. Penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam
mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, untuk tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilitas sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Nah, untuk tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini merupakan tahap akhir dalam proses manajemen strategi. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi itu tidak bekerja dengan baik dan kapan strategi dapat dilakukan dengan baik untuk mencapai tujuan yang maksimal atau tujuan yang diinginkan dari suatu perusahaan tersebut. Evaluasi strategi ini merupakan alat untuk memperoleh informasi. Nah, ini dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Dalam penilaian strategi ini terdapat 3 aktivitas yang mendasar, yaitu peninjauan ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi yang akan dilakukan, kemudian pengukuran kinerja dan pengambilan langkah korektif. Nah, ini ada penjelasan dari Pearce dan Robinson mengenai proses dari yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan konsep manajemen strategi. Ini dari Whelan dan Hanger menjelaskan ada perkembangan konsep manajemen strategi melalui 4 tahapan. Yang pertama ada perencanaan keuangan dasar. Kedua, perencanaan berbasis peramalan. Selanjutnya, perencanaan strategis dan manajemen strategi. Nah, untuk perencanaan keuangan dasar itu pada proses ini membuat perencanaan yang serius, terutama pada saat mereka diminta untuk mengajukan anggaran untuk tahun berikutnya. Nah, untuk perencanaan berbasis peramalan ini, proses ini merupakan pembuatan anggaran tahunan yang dalam jangka waktu yang cukup panjang. Biasanya proses ini diaplikasikan atau digunakan berlaku untuk 3-5 tahun. Nah, untuk pembuatan anggaran tahunan ini karena dianggap kurang berguna dalam menstimulasi perencanaan jangka panjang, maka para manajer selanjutnya berupaya untuk mengajukan rencana 5 tahun. Jadi, di sini ada proses peramalan bagaimana tren untuk 5 tahun ke depan. Nah, untuk selanjutnya ada perencanaan strategis. Pada proses ini, perusahaan berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberikan tanggapan terhadap perubahan pasar dan persaingan dengan melakukan proses berpikir secara strategis. Proses ini didasari oleh pemikiran bagaimana perusahaan membuat perencanaan dalam jangka waktu yang panjang dengan memperkirakan perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam lingkungan perusahaan selama beberapa tahun mendatang. Kemudian yang selanjutnya adalah proses manajemen strategi. Untuk proses ini memperoleh momentum keberhasilan sebagai model pengembangan strategi perusahaan di era tahun 90-an, di mana banyak perusahaan berskala besar merasakan manfaat dari penerapan manajemen strategi. Nah, untuk proses ini bertujuan untuk merencanakan strategi yang dibuat untuk mendapatkan komitmen secara luas dari sumber daya manusia dan perusahaan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya bisa dilihat pada
modul yang sudah saya berikan pada pertemuan yang lalu dan video-video yang lain yang akan saya share untuk kalian semua. Sekian penjelasan dari perkembangan manajemen strategi hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.